Halo, jumpa lagi. Kali ini kita bahas mengenai alat untuk membantu kita melakukan pergantian air radiator, termasuk mempermudah bleeding supaya lebih cepat, lebih simpel, dan tidak banyak coolant yang tercecer terbuang begitu saja. Seperti apa? Silahkan simak di video kali ini. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Oke, berikut penampakannya. Satu paket seperti ini ya. Ada corong atau funnel seperti ini, bentuknya unik, bukan langsung mengerucut, tapi lurus dulu sebelum mengerucut dan mengecil seperti ini. 447 gram. Ada tutupnya untuk tempat penyimpanan juga sekaligus, dan ada aksesoris di dalamnya. Kita buka sini. Untuk tutupnya terbuat dari karet lentur ya. Jadi ini karet lentur cukup tebal. Ada gantungannya ya, cuman gantungannya sih biasa saja, mungkin bisa disimpan di tembok gitu ya. Kalau memang mau disimpan di tembok bisa digantung, tapi saya nggak yakin apakah ini bisa tahan lama. Jadi mungkin cukup disimpan di kardus penyimpanannya saja. Kardusnya cuma putih begini aja tanpa ada mereknya. Dan kita buka sekarang. Pertama ada tutupnya, kedua ada ini, kita keluar. Oke, jadi perlengkapannya seperti ini. Ada corong utamanya, ada penutupnya yang bisa kita manfaatkan sekaligus untuk tempat penyimpanan aksesorisnya sehingga lebih praktis, tidak kececer. Kemudian di sini ada satu penyumbat ya, ini ada satu penyumbat, tulisannya seperti ini, kita lihat, warning, do not allow pressure to build with this plug inserted. Jadi maksudnya apa, nanti waktu kita pasang di radiator dan tekanan dari radiator akan keluar dari sini, jadi terlepas. Nah, selama mesin menyala jangan sampai kita sumbat, karena kalau kita sumbat nanti pressure-nya akan terbentuk di sistem radiator, dan begitu nanti sumbatannya ini tidak kuat akan melesat keluar ya, loncat keluar atau tersembur keluar, dan bisa jadi nanti dari sini menyembur cairan radiator yang panas, itu bisa membahayakan. Makanya di sini sudah ada warningnya, jangan sampai ada tekanan. Artinya selama pemakaian di kendaraan ini jangan dipasang, disumbat gini. Jadi ini tanpa merek, nggak ada mereknya. Kemudian berikutnya yang kita dapat adalah tutup radiator ya. Ini berbagai macam tutup radiator. Ada huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Nanti bisa disesuaikan dengan mobil masing-masing ya. Untuk di Aerio ataupun Avanza itu saya sudah coba, cocoknya menggunakan huruf B. Ada juga kendaraan yang pressure-nya itu justru di reservoir, jadi di sini ada ulirnya, bisa menggunakan ini. Semuanya ada lubang. Tutup radiator bawaan mobil kita lepas, kemudian kita ganti dengan ini. Karena dia lubang, kita harus pasangkan dengan ini. Ini ada 5 adapter yang masing-masing sudah ada karetnya. Tujuannya apa? Karetnya supaya dia tidak tumpah. Jadi contoh, misal pakai adapter ini kita sesuaikan dengan mulut radiatornya mana yang pas. Misal ini yang pas, berikutnya kita tutup dengan tutup radiatornya, kemudian kita putar kunci. Nanti dia akan menekan. Sehingga di sini air nggak akan keluar dari sela-selanya karena ada karet, dan kita nggak perlu nahan karena ada tutupnya ini. Kalau misal ternyata tutupnya yang cocok B, tinggal kita pasangkan. Cocoknya yang C, tinggal kita pasangkan. Cocoknya yang D, tinggal kita pasangkan. Atau kalau ternyata yang cocok adalah ini tipe D, bisa kita pasangkan. Artinya di sini ada A, B, C, D. Untuk adapter ke mulut radiator itu juga ada hurufnya. Ini B, ini C, ini E, ini A, ini D. Di sini D tidak harus ya, tidak harus menggunakan D juga. Dia bisa pakai yang A. Demikian juga yang B bisa pakai A, bisa pakai B, bisa pakai C. Nanti tinggal menyesuaikan saja terhadap besarnya mulut radiator, kedalaman mulut radiator sampai dengan penguncinya. Sedangkan penguncinya kita juga sesuaikan. Artinya ini bisa dikombinasi. Misal saya pakai yang ini, kemudian saya tekan seperti ini ya. Tekan, dia ngunci, ini di bagian dalam. Nanti kalau kita isi air radiatornya nggak akan keluar dari sela-sela, tapi keluarnya dari bagian mulut pengisian sini. Artinya nggak akan rembes dari sekelilingnya karena ada karetnya. Berikutnya dari sini bisa kita pasang untuk funnelnya atau corongnya ya. Ini saya lepas saja ya supaya memudahkan. Jadi tinggal kita pasang seperti ini, dan dia sudah tight fit ya. Jadi buatannya sudah presisi, meskipun tanpa karet dia sudah nggak bakal rembes. Nah ini sudah kretek gitu, ya nggak sampai bunyi kretek ya, tapi kerasa di tangan dia sudah kuat. Misal kita pakai yang lain, kemudian kita kunci pakai ini, misal kita pasangkan, sudah kuat ini. Jadi meskipun ada goncangan, ini tidak akan tumpah. Meskipun ada isi airnya, tidak akan tumpah. Beda kalau kita pakai botol ngasal, kita harus pastikan dia nggak terguling ya, nggak terguling. Kalau ini kuat ini. Kemudian selain ada 4 pengunci dan 4 adapter ke mulut radiator ini, 5 ya, 5 ke mulut radiator ini dan 4 pengunci, kita juga dapat lagi adaptor ini. Ini tujuannya apa? Ini menyesuaikan di ruang mesin.
Artinya kalau tadi setelah dipasang ini dan saya kunci, bisa langsung saya pasang kalau memang di bagian atas radiatornya tidak ada halangan. Kalau misal ternyata ada halangan, ada apron depan sehingga kita perlu belok dulu, atau kurang tinggi misal kita ingin lebih tinggi, itu bisa menggunakan adapter ini. Jadi ini semacam pemanjangnya, baru kita pasangkan dengan funnelnya, jadi dia jadi lebih tinggi. Atau kalau kita perlu belok, misal kita pasang ini dulu, kemudian kita belokkan, kemudian kita luruskan kembali, baru kita pasang funnelnya. Nah, sehingga seperti ini sudah cukup seret dan kuat, sehingga kalaupun di sini ada halangan bisa kita belokkan. Artinya bisa kita sesuaikan terhadap kebutuhan di mobil. Atau misal untuk sepeda motor bisa juga ya, kan sepeda motor kan kadang tutupnya di bawah sasis ya, kita bisa belokkan, kemudian kita pasang di samping dari sasis, jadi supaya nggak bingung ya. Kalau mobil mungkin masih lebih terbuka ya, karena radiatornya lebih terbuka. Kalau sepeda motor mungkin di sasis atau di samping ya, jadi mungkin kita perlu belok supaya ini nggak miring. Soalnya kalau miring seperti ini pasti akan bocor di sini. Dan semuanya ini punya ukuran yang sama sehingga kita bisa pasangkan ke tiap-tiap adapter di sini. Kurang lebih seperti itu kombinasinya. Prakteknya adalah seperti ini. Itu. Oke. Kita coba ukur untuk coolant Prestone yang baru. Nah, terbuang dari sini. pH-nya antara 7 dan 8 ya. Antara 7 dan 8. Ya, memang kertas lakmusnya agak susah ya. 7, 8 atau 9 nih. Ini yang di reservoir. Ya, 8 ya, lebih ke 8. Ini yang baru. Tadi pertama warnanya biru ya, lama-lama mengering jadi hijau gini. Juga masih di 8. Ya, mungkin antara 8 dan 9 ya. Jadi sebenarnya air radiatornya yang di sistem nggak jelek-jelek amat, masih oke sebenarnya. Oke, jadi ini nggak korelasi bener ya, nggak korelasi bener. Contohnya di sini B, di sini B. Dia bisa masuk ya pas di sini, untuk tujuannya untuk menekan ya. Di yang ini C pun dia juga menekan, cuman bedanya panjang dari ininya ya, dan ini besarnya beda. Kalau kita pasang di sini masih goyang ya, masih goyang. Kemudian dia terlalu tinggi sehingga untuk case radiator Aereo ini kalau kita pasang seperti ini nggak bisa kepasang untuk kupingannya ya. Tapi kalau yang pakai C ini kita pasang seperti ini, nah dia sudah nggak goyang karena benar-benar masuk ke sana pas. Kemudian supaya dia nggak ada yang nahan ya dan nggak kesembur keluar, kita tahannya pakai ini. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah seret ini. Tinggal berikutnya kita pasang untuk funnelnya ini ke sini. Ya, tinggal kita isi, kemudian tinggal kita buka kembali ya. Oke, sebelumnya kita akan coba untuk drain dulu yang ada di radiator. Saya lepas kembali. Jadi kita akan pakai yang ini ya. Ini untuk trik sekalian mengecek di sini di reservoir ini kan ada air radiator ya. Harusnya radiator kan cara kerjanya kalau dia sudah panas dan bertekanan sampai 108 kPa ya, atau 1,1 ini ya lambangnya, maka per di sini akan membuka dan air radiator akan mengalir masuk ke dalam reservoir di sini. Dan waktu dia dingin ya, air di reservoir ini akan disedot kembali masuk ke sini. Kalau di sini ada kebocoran, maka air di reservoir tidak bisa balik, artinya justru ada angin di sini. Nah, cara ngeceknya yang sederhana, waktu kita kuras ini tinggal kita tutup, kita simulasikan kita kurangi airnya melalui baut drain. Jadi baut drainnya kita lepas dengan kondisi kepasang, harusnya ini nanti akan berkurang ya. Ya, dia memang nggak bisa sampai habiskan, tapi setidaknya sampai di bawah low. Ini sedikit di bawah full, harusnya bisa sampai di bawah low ya. Kita coba tes saja. Nah, ini ya sudah terlepas, dia sudah ngalir, sudah saya siapkan wadah di bawah. Nah ini berkurang ya, lama-lama berkurang. Nah, itu kelihatan makin lama makin nyusut ya, makin lama makin nyusut. Oke, sekarang jadi lancar buangannya karena di sini dia sudah nyedot udara, artinya sudah maksimal yang bisa disedot. Oke, kita cek aja dari sini. Oke ya, sisa dikit, sekalian kita coba cuci untuk tabungnya ini supaya lebih cepat saya buka ini. Oke, sudah selesai, nggak menetes lagi. Kemudian baut drainnya sudah kita pasang C, dan untuk yang tutupnya B. Ya, sudah. Kemudian kita pasang ini. Kita bersihkan dulu ya, tadi kok kayak ada kotoran. Jadi yang ini nanti kalau sudah selesai kan bisa jadi masih ada coolant di sini. Kalau ada coolant di sini kita cabut, bocor atau coolant-nya kemana-mana ya, kebuang kemana-mana juga kita mesti bersihkan. Tapi dengan kita sumbat seperti ini,
coolernya kesumbat, nggak akan keluar, tinggal kita cabut aja. Jadi coolernya nggak akan keluar dari sini. Oke, kita pasang dulu. Kita pasang ini kalau untuk yang awalan ya. Kemudian kita tuang coolernya ke sini. Pertama dia enak ya, kita nggak bingung bukaannya yang kecil, tinggal kita tuang gini aja. Jangan diisi full ya, jadi kasih kesempatan untuk mengembang. Nah itu kelihatan ya, udaranya yang di dalam radiator akan keluar. Oke, kita pasang, kita isi lagi. Bisa juga pelan-pelan seperti nuang bir gitu ya, itu bisa, tapi dengan adanya panel ini kita bisa lebih bebas. Jika ada kebocoran di pinggir-pinggir sini ya, enaknya seperti ini ya, simple kerjaannya. Habis 4 liter ya ini, 4 liter. Nah, air radiatornya jadi seperti ini. Nampakannya tidak ada bocor-bocor ya, artinya pas ya. Ini kelihatannya hijau, tapi ini hanya refleksi cahaya saja ya, refleksi cahaya saja. Kita coba isi sampai segini kira-kira, kita tambah lagi. Botol kedua ya, saya buka segel lagi. Sekarang kita coba starter mobilnya. Keunggulannya dengan seperti ini, kita sudah punya tampungan coolant baru yang begitu air radiatornya turun, langsung ada coolant baru yang masuk ya. Jadi benar-benar kita nggak perlu nungguin tuang lagi, nungguin tuang lagi. Jadi benar-benar praktis. Oke, kita coba starter. Ya, mesinnya sudah nyala, kita biarkan aja. Nah itu ya, ada udara yang terkeluarkan ya, jadi coolernya langsung menggantikan. Ya, sambil dipijit-pijit boleh, yang bagian bawah dipijit juga boleh. Ya seperti itu, tinggal kita tunggu untuk dia panas ya. Bisa sambil dicek apakah ada kebocoran kompresi, adakah gelembung-gelembung kecil-kecil. Ini hanya kena getaran mesin saja. Ya, masih terus ya, naik. Saya pantaunya dari sini, suhu di sini 47-48 derajat Celcius. Ya, 49 derajat Celcius. Tinggal saya pantau untuk kita tunggu sampai kipasnya muter. Ini udara-udara yang kecepat, dia akan keluar semua. Untuk yang punya baut bleeder, kebetulan Aereo nggak ada ya, baut bleeder misal Avanza, kita bisa pasang selang di baut bleedernya, kita kendorkan selangnya, kita kembalikan ke sini sehingga dia akan sirkulasi ya, jadi nggak ada coolant yang kebuang. Ya, masih terus keluar ya gelembung-gelembungnya. Suhunya 90 derajat, hampir 20 menit ya. Sudah 20 menit, suhunya masih di 90, kelihatannya sudah turun dari sini. Tadi kan agak tinggi sini ya, sudah turun ke bagian dari tirusnya ya. Artinya ya memang ada udara yang masih keluar ini, dan kelihatan dari gelembung-gelembungnya masih ada udara yang keluar. Jadi ditunggu aja. Muter. Di sini di 97 derajat Celcius ya. 25 menit, hampir 26 menit di 97 derajat Celcius. Kita tunggu sampai kipasnya berhenti sendiri. Sudah 94 derajat, sekarang turun jadi 92 derajat di 25.53 detik, 25 menit, hampir 26 menit. Jadi kipasnya nggak terlalu lama ya untuk berputar. Sekarang suhunya sudah di 90 derajat 89, artinya dia sudah sirkulasi. Ya, selang bawahnya sudah panas. Kalau saya pegang, kita coba ukur. Selang bawahnya 72 derajat Celcius, pipa bawahnya 82-84 derajat Celcius, selang atas 83 derajat Celcius, suhu air ini 64 ya, 65 derajat Celcius. Suhu mesin di 86, di rumah ICT 88. Terbaca di OBD sekarang naik lagi jadi 90 derajat Celcius. Jadi dia sudah satu kali sirkulasi, kipas berputar. Kita tunggu sekali lagi, cycle kipas nyala kemudian mati.
Oke, saya matikan dulu kameranya. Hampir 30 menit ya, 29 menit 39 detik. Suhunya di 96 derajat Celcius. Ya, 96. Hampir agak susah ya. Hampir 30 menit. 97. Seperti ini kondisinya. Mungkin bentar lagi nih. Ini sekarang 97. 90 derajat Celcius. Kita tunggu untuk kipas yang berputar. Nah, itu berputar ya. Seperti ini. Berputar di 30 menit 12 detik ya. 97 derajat Celcius di sini. Kita tunggu kipasnya untuk mati. Turun 96. Ya, mati ya. Mati di 94 derajat Celcius. Turun terus 93, 92, 91. Ya, di 30-44 detik barusan. Artinya ya nggak sampai setengah menit sebenarnya kipasnya berputar sudah selesai untuk sirkulasi, karena memang tampungan air radiator air ini besar ya. Nah, itu 89. Oke, sudah selesai, artinya kita matikan mesinnya. Ya, seperti itu ya. Mesinnya sudah mati. Mungkin ini luapan dari yang panas ya. Kita biarkan aja 89 derajat Celcius. 31 menit ya, 10 detik. Bensin yang terpakai 0,455 liter ya, setengah liter aja untuk kuras radiator. Ini untuk fill, drain and fill ya. Jadi saya lebih suka drain and fill, tidak menambahkan air selang atau air coolant apa di luar coolant yang akan mengkontaminasi. Kalau kita rutin cukup buang isi. Ini aja buang isi sudah 4 liter lebih ya, mungkin 5 liter. Saya nggak ngukur yang tabung satunya. Kelihatan di sini sudah turun ya. Tadi kan sempat saya isi naik, sekarang sudah turun. Oke, kita tunggu dulu, agak dingin. Di sini panas ya. 66 derajat Celcius, artinya funnelnya tahan panas. Oke ya, ini jadi masih ada sisanya. Kita bisa tutup menggunakan ini. Ya, pastikan sudah sampai bawah seperti itu ya. Jadi nanti sisanya akan kita angkat. Kebetulan untuk reservoir ini saya masih isi sampai lu aja, jadi bisa saya pindahkan ke sini. Tapi kalau enggak bisa pakai botol yang tadi ya, kita pindahkan balik. Saya angkat. Nah, seperti itu ya. Bisa kita pindahkan ke botol seperti ini, atau kita pindahkan ke reservoir langsung. Kita pindahkan ke reservoir seperti itu, kemudian kita tarik, dia akan masuk ke reservoir. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak terlalu messy. Ini tadi paling sisa-sisa antara ini funnel sini sampai dengan kuning-kuning ini aja ya, yang mungkin ada sedikit tumpah. Mungkin tadi bisa kita kasih kain gini ya, supaya katakanlah nggak tumpah kemana-mana. Berikutnya tinggal kita lepas saja di sini. Ini nggak masalah meskipun panas, karena beda dengan ini ya. Kalau ini waktu panas itu dia posisinya under pressure ya, dalam tekanan, karena si tutup radiatornya nahan tekanan sampai 108 kPa 1,1. Nah, kalau yang ini itu kan lubang, jadi dia nggak nahan tekanan sebenarnya. Tinggal kita lepas gini aja, sudah selesai. Berikutnya tinggal kita tutup. Dan untuk reservoirnya pastikan di garis full. Nah, ini sudah di full, tinggal kita tutup saja. Tinggal kita tutup saja seperti ini, dan sudah selesai. Jadi simple, praktis, nggak pakai bingung-bingung overheat, karena udara yang kejebak langsung tergantikan oleh coolant secara terus-menerus, secara kontinu. Terima kasih. Nah, ukur dimensinya. Pertama untuk pengunci A ini, benar diameternya 25,9, 25,7, 25,9, 25,6 ya. Ini tergantung ininya ya, masang di sininya 25,7. Kemudian pasangannya di sini 24,9, 24,8, 25,5, 25,0, 25,1. Jadi dia bisa masuk ke semuanya ya, karena semuanya lebih besar. Ini tidak harus presisi, karena airnya nggak ngalir dari sini. Airnya kan ngalir dari sini dan ke samping sini. Cuman yang ke samping sini kan ketahan oleh karet. Jadi ke samping sini ketahan oleh karet. Jadi nggak sampai akan keluar menyamping lewat sini. Jadi ini meskipun longgar nggak masalah, karena yang ngesil ke air radiatornya yang bagian sini. Bar luarnya 59,6, 59,0. Di sini ada kuncian ketapnya. Kita ukur jaraknya, kunciannya 29,7. Tipe B ini 24,1. Kupingannya nggak terlalu penting ya, ini kupingannya 64,7. Jarak antar ininya 38,1. Yang tipe C lingkarannya 43,4, terluarnya 68,4,
jarak ininya 35,9, 57,2, yang paling besar 64,7. Kemudian ada ulirnya seperti ini. Ketebalannya, ketinggiannya ya mungkin ya, ketinggiannya 16,6, kalau sampai kunciannya 9,5, sampai kunciannya 10,4, sampai kunciannya 11,4. Ketebalan platnya ini nggak terlalu tebal banget tapi juga nggak tipis ya. Kita coba ukur 0,9 mili, 0,7 mili, 0,9 mili. Ya ini tebel ini, 3,7 mili. Sedangkan ini tadi ketebalan masing-masingnya 2,5 mili, 2,8 mili, 2,4 mili, 2,2 mili, 2,3 mili. Ketinggiannya ini yang A 50,1. Yang penting itu mungkin dalamnya sini ya, karena ini yang masuk ke mulut radiator. Kemudian ini jaraknya juga sampai kuncian ya, yang penting juga sampai kuncian sini, karena kalau yang ini tinggi, yang ini rendah. Nah jadi rendah jaraknya, sedangkan kalau pakai ini mungkin tinggi. Yang lebih penting seal kesininya 9,7, diameternya 24,7, sampai dengan kunciannya sini kurang lebih 32,3. Yang ini diameternya 19,2, ketinggian sini sampai seal 10,2, ketinggian sampai dengan kuncian 30,0. Ini yang tipe B. Kemudian di sini ada tipe C. Tipe C ininya kecil 17,5, ketinggian sampai dengan seal 6,6, ketinggian sampai dengan, nah ini agak susah juga, sampai dengan kuncian 18,5. Itu yang C. Kemudian yang D, di sini ada tulisannya D. Mau ini tebal ya, 28,4, ketinggian sampai seal, kedalaman sampai seal 16,6, ketinggian sampai pengunci 42,9. Sedangkan yang ini sampai seal 14,8. Di sini ada dua diameter ya ini ya. Yang ini dua diameter, diameter yang ini 25,1, sedangkan yang agak luar sini 30,6. Kemudian ketinggian sini tadi sudah ya kayaknya ya. Kita ukur lagi 14,0 sampai kuncian kira-kira 26,9. Untuk ini panjangnya ya, adapter ini panjang totalnya 124,8 atau 12,5 cm ya kira-kira. Ini masuk, kita coba lihat 20,1, 20,3. Ya ini kayaknya tirus nih ya, sedikit mengecil tapi nggak banyak. Kemudian bagian sininya membesar 25,5. Di sini ada tirusnya, ketebalannya 2,3, 2,6. Dua ini sama ya, bentuknya sama persis. Kita ukur salah satu 25,0, 20,5. ketinggiannya kalau seperti ini kita ukurnya 56,4. Terdapat warning juga di sini ya, nggak terlalu terbaca tapi isinya warning do not open cap if radiator is hot. Artinya ya tutup radiator jangan dibuka waktu panas, tentu saja ya supaya nggak nyembur. Cuma kita nggak perlu bingung karena kita bisa lakukan menggunakan funnel ini sejak mesin belum dihidupkan, artinya masih dingin. Yang ini 20,0 sampai sini 21,5. Jadi memang ini agak tirus mungkin supaya dia makin lama makin kita tekan makin seret. Kemudian untuk diameter dalam sini 15,7 cm ya, 156,9 mili diameter. Tingginya 20 cm secara total. Kalau ininya saja 10 cm, bagian tirusnya mungkin kira-kira 7 cm ya, 7 atau 6 cm. Dia ada pinggirannya seperti ini, kita ukur ketebalannya 3,3, bagian sini ketebalannya 2,1. Jadi cukup kokoh ya, cukup kokoh ini. Meskipun ya namanya plastik ya, tapi ini kokoh dan tahan panas. Untuk karetnya sendiri saya pegang ini terasa tebel ya. Coba saya ukur yang bagian lipsnya sini 4,0. Kalau yang ini sih ya mungkin setebel ini ya, kita coba ukur 1,9. Cuman yang ini fungsinya hanya untuk penyimpanan supaya tidak tercecer. Untuk penyumbatnya 16,0, panjang penyumbatnya 18 cm, lebar ini 6 cm. 500 ml lagi berarti 2,5 liter ya, 2,5 liter pas ya, 2,5 liter. Cuma sudah hampir amber ini ya, 2,5 liter bener-bener hampir amber. Jadi kita bisa simpan, tinggal di tutup seperti ini supaya debu nggak banyak masuk. Kemudian tinggal kita masukkan. Jadi ada 5 adapter ke mulut radiator, ada 4 kuncian radiator ABCD, ada 1 pemanjang dan 2 elbow atau pembelok.
dan kemudian tinggal kita tutup seperti ini. Sudah bisa, praktis, siap disimpan. Kalau mau pakai lagi tinggal kita buka kembali dan kita hanya ambil cari yang mulutnya cocok, yang kunciannya cocok, seperti itu. Kemudian waktu kita pasang ya, misal sudah kita pasang seperti ini dan terkunci, tinggal kita masukkan air radiator ke sini, coolant ya, dia akan turun ke radiator. Tapi kita tetap sisakan. Kenapa? Karena kalau kita masukkan coolant ke radiator pasti masih ada udara di sistem radiatornya atau di selang-selangnya. Berikutnya tinggal kita pencet-pencet aja selang-selangnya supaya ada air radiator berikut angin, harapannya ikut terdorong keluar. Begitu keluar kita lepas, maka akan tergantikan oleh air coolant yang sudah ada di tabung ini, di funnel ini ya. Jadi praktis. Berikutnya tinggal kita nyalakan mesin, water pump akan memompa ya, sirkulasi, dan udara mungkin akan terdorong keluar karena dia letaknya paling tinggi. Jadi ini tujuannya ini juga supaya membuat funnelnya lebih tinggi ya. Jadi misal posisi mesinnya lebih tinggi dari radiator, kita bisa tambahkan peninggi ini supaya posisi ini jadi yang paling tinggi di mobil. Tujuannya apa? Karena udara kalau mengalir ya, udara dan cairan mengalir, udara itu cenderung akan naik ke tempat yang paling tinggi, sedangkan air karena dia lebih berat dia akan turun ke tempat yang lebih rendah. Jadi bisa kita jadikan seperti ini, water pump mutar, udara akan keluar, begitu keluar blub-blub tergantikan oleh air radiator yang sudah kita masukkan di sini. Kemudian tinggal kita tunggu saja. Kalau memang ini turun tinggal kita tuang. Kita tuangnya pun juga lebih mudah karena besarnya bukan sebesar mulut radiator lagi, tapi sebesar ini. Jadi kita nggak takut tumpah. Setelah selesai, katakanlah sudah selesai, kipas kita tunggu misal sampai kipas radiator berputar mati, katakanlah 2 kali atau 3 kali. Ada sisa di sini. Berikutnya kalau kita mau lepas tentu akan, kalau kita cabut gini akan tumpah coolant yang ada di sini. Pertama sayang, kedua juga kita mesti bersih-bersih lagi nanti, mesti ngelap-ngelap lagi. Nah, itu tujuannya penyumbat ini. Kenapa kok penyumbatnya bukan dari sini ya, dari luar tapi dari dalam? Karena kan kita pakainya posisi terakhir kan seperti ini. Kita kalau mau nyumbat dari sini berarti kan kita cabut dulu, tumpat duluan. Nah, dia sudah didesain kita nyumbatnya dari sini. Setelah tersumbat di sini tinggal kita cabut. Paling sisa cairan yang ada di sini saja, kecil aja yang mungkin sedikit tumpah, tinggal kita siapkan lap gitu ya supaya nggak kemana-mana. Kita tinggal cabut ya, tentu saja tinggal sisa-sisa yang di sini kalau memang pakai pemanjang. Kalau nggak pakai pemanjang itu lebih mudah. Berikutnya sisa ini bisa kita masukkan ke botol penampung, ke tabung cadangan atau ke botol cadangan di tempat lain ya. Tinggal kita cabut begini saja, nanti coolantnya akan turun ke tempat penampungan. Ini yang lalu waktu saya kuras radiator Avanza Veloz 2019 ini, saya sempat lama karena banyak udara kejebak akibat saya belum punya barang ini ya. Sekarang saya coba pasang dan ternyata pas. Cuman bedanya kalau di Airyo saya pakai penguncinya B, sedangkan yang di sini di Avanza lebih pas yang C. Saya pakai B bisa tapi masih agak goyang. Kalau yang penguncinya C itu lebih pas untuk Avanza. Sedangkan adaptor ke mulutnya sama. Ini sudah seret ya, nggak akan tumpah. Kemudian di Avanza ada baut bleeder. Baut bleeder dengan mulut radiator sini itu hampir tingginya hampir sejajar ya. Kita kasih selang seperti ini, nanti dari bleeder akan mengalir air ke sini, kita balikin ke sini sehingga kita nggak perlu pegangin ya, karena dia bisa ngalir kembali ke sini untuk ngisi. Artinya air plus angin keluar, tapi yang masuk nanti hanya air. Kurang lebih seperti itu. Pakai yang C ya, pakai yang C. Sedangkan tutupnya ini pakai yang C juga. Oke, jadi lebih praktis untuk melakukan pengurasan ataupun bleeding terutama untuk bleedingnya. Demikian sepintas review mengenai funnel untuk mempermudah ganti coolant di mobil atau di kendaraan. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.